Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus. Berkah dalam. Hari ini Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang padanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak lagi berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil ini, Kristus memberikan pemahaman kepada kita tentang makna hukum yang paling utama dan terutama, yaitu dengan mengasihi Allah dengan segenap jiwa, hati, dan kekuatan kita, dan juga untuk bisa mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kasih menjadi hal yang utama, menjadi hal yang pokok, maka hendaknya kita mendasari segala tindakan, sikap, dan pola hidup kita dengan kasih. Sebagaimana dan sejauh apa kualitas keberimanan kita sebagai pengikut Kristus diukur dari kasih yang telah kita lakukan kepada Tuhan, juga kepada sesama. Tindakan kasih yang nyata kepada sesama dapat kita lakukan secara sehari-hari, melalui bentuk apapun yang bisa kita berikan kepada sesama. Namun memang tidak selamanya kita berkutat kepada kasih, karena kita sadar hidup di dunia ini bahwa melakukan kasih itu bukan satu-satunya hal yang kita lakukan, bahwa terkadang kita juga mengalami suatu cobaan, seperti halnya sekarang dunia sedang mengalami wabah virus corona. Namun harusnya itu bukan menjadi suatu alasan bagi kita untuk tidak atau melupakan perbuatan kasih kita kepada sesama. Sekecil apapun itu, selagi masih ada kesempatan dan peluang untuk berbuat kasih, maka lakukanlah itu. Tantangan hidup kita adalah untuk bagaimana kita bisa berbuat kasih. Memang cukup berat, karena terkadang ego kita yang cukup besar, dan juga hal-hal lain yang kita pikirkan sehingga kita lupa untuk berbuat kasih. Namun hendaknya kita menyadari bahwa Kristus pun begitu mengasihi kita. Jika Kristus memberikan kasih-Nya begitu besar kepada kita, maka hendaknya kita juga menyadari untuk bisa membagikan kasih tersebut kepada orang lain. Akan baik bagi kita jika kita menjadi perantara kasih Kristus. Ketika kita menyalurkan kasih kita kepada orang lain, orang akan bahagia, dan kemudian mereka akan menyadari bahwa kasih yang mereka terima melalui kita adalah kasih yang datang dari Kristus. Dengan harapan tersebut, maka jangan lupa untuk selalu bertekun dalam doa, mengingat bahwa kasih tersebut datangnya dari Allah, dan kemudian melalui cara kita masing-masing kita dapat membagikannya kepada orang lain. Terpujilah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, berkah dalam.